Aroma antiseptik yang khas menguar di udara, bercampur dengan wangi pengharum ruangan lavender yang menenangkan. Rumah sakit Grand Royal International bukan sekadar tempat berobat, melainkan simbol status. Hanya mereka yang berkantong tebal yang mampu menginjakan kaki di lobi marmernya yang dingin dan mewah. Aku duduk dengan tenang di salah satu sofa tunggu poli kandungan, menyilangkan kaki. Gaun berbahan sutra ice blue yang kukenakan jatuh sempurna di tubuhku, dipadukan dengan stiletto krem dan tas Hermes Birkin yang tergeletak manis di sampingku. 2 tahun lalu, aku mungkin akan gemetar berada di tempat ini, tempat yang menyimpan trauma masa lalu. Tapi hari ini aku adalah wanita yang berbeda. Namaku Alina, dan aku bukan lagi wanita menyedihkan yang dulu dicampakan. Sayang, pelan-pelan jalannya. Ingat, ada anak kita di perut kamu. Suara itu. Jantungku sempat berhenti berdetak sepersekian detik. Bukan karena cinta, tapi karena rasa jijik yang tiba-tiba naik ke kerongkongan. Aku menoleh perlahan ke arah pintu masuk. Di sana, berdiri seorang pria yang pernah menjadi duniaku selama 5 tahun. Raka, mantan suamiku. Dia tampak sedikit lebih tua, garis-garis kelelahan terlihat di wajahnya, meski ia berusaha menutupinya dengan setelan jas mahal. Di sampingnya, menggelayut manja seorang wanita dengan gaun merah mencolok yang memamerkan perut buncitnya. Bella. Wanita itu, si pelakor yang dulu adalah sekretaris Raka. Wanita yang pandai bergaul, yang menurut Raka lebih mengerti dirinya dibanding aku yang hanya ibu rumah tangga biasa. Mereka berjalan menuju meja resepsionis, lalu duduk tepat di deretan sofa seberangku. Awalnya mereka tidak menyadari keberadaanku, karena aku mengenakan kacamata hitam lebar. Namun, saat aku sedikit membetulkan posisi duduk, mata Bella menangkap sosokku. Matanya membelalak, lalu sebuah senyum sinis terukir di bibirnya yang bergincu merah menyala. Dia menyikut Raka. Mas, lihat deh siapa itu, bisik Bella cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Raka menoleh. Saat matanya bertemu denganku, aku melihat keterkejutan yang nyata. Dia mematung. Mungkin dia tidak menyangka akan melihat mantan istrinya, yang dulu dia usir dengan hanya membawa satu koper pakaian, kini duduk di rumah sakit elit dengan penampilan seharga mobil mewah. Alina, gumam Raka, suaranya tercekat. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap mereka dengan tatapan datar. Halo, Raka. Bella. Bella langsung memasang mode menyerang. Dia mengelus perut buncitnya dengan gerakan yang dilebih-lebihkan, seolah ingin memastikan aku melihatnya. Wah, dunia sempit ya, Mas, ucap Bella dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, tatapannya berhenti di perutku yang rata. Ngapain kamu di sini, Al? Sakit lagi? Atau masih berusaha ngecek rahim kamu yang bermasalah itu? Raka tampak tidak nyaman, tapi dia tidak melarang istrinya bicara. Kebiasaannya belum berubah. Dia selalu membiarkan Bella mendominasi. Mbak Alina, kasihan deh, lanjut Bella, kali ini tertawa kecil. Wanita mandul pasti habis periksa karena sakit ya? Pantas saja mandul, karena sakit-sakitan sih dari dulu. Lihat aku dong, baru nikah setahun langsung tokcer. Mas Raka emang hebat, makanya butuh wanita yang subur, bukan tanah tandus kayak kamu. Kata-kata itu tajam, dirancang untuk melukai. 2 tahun lalu, kalimat seperti itu akan membuatku menangis di pojokan kamar mandi. Raka menceraikanku dengan alasan aku mandul. Dia bilang dia butuh pewaris. Dia bilang aku membosankan, tidak pandai berdandan, dan kaku. Aku tersenyum tipis, senyum yang membuat Bella mengernyit bingung. Kesehatan itu mahal, Bella. Wajar kalau aku rutin check up. Jawabku tenang, tanpa emosi. Selamat ya atas kehamilanmu. Semoga lancar. Reaksiku yang dingin membuat Bella kesal. Dia mengharapkan aku marah atau menangis. Halah, sok tegar, cibir Bella. Mas Raka tuh bahagia banget sekarang. Karirnya makin naik, sebentar lagi punya anak. Kamu? Pasti masih sendirian kan? Siapa juga yang mau sama janda mandul? Raka akhirnya buka suara, nadanya terdengar angkuh. Sudahlah, Bel. Mungkin Alina memang sedang berjuang dengan penyakitnya. Al, kalau butuh bantuan biaya, bilang saja. Meski kita sudah pisah,
aku prihatin lihat kamu sendirian di sini. Aku hampir tertawa mendengarnya. Bantuan biaya? Perusahaannya bahkan tidak sebanding dengan satu cabang perusahaan suamiku yang sekarang. Tiba-tiba, pintu ruang VVIP di belakangku terbuka. Seorang pria bertubuh tegap, tinggi, dengan wajah yang dipahat sempurna melangkah keluar. Auranya begitu mendominasi, membuat beberapa perawat yang lewat menunduk hormat. Dia mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Itu Adrian, suamiku. Pemilik Hamengku Group, konglomerat yang menguasai sektor pertambangan dan properti terbesar di negeri ini. Dan yang membuat pemandangan itu makin sempurna, di lengan kekarnya yang kuat, dia menggendong seorang bayi perempuan mungil yang cantik, mengenakan bando pita merah muda. Adrian mengedarkan pandangan, lalu matanya berbinar saat menemukanku. Dia berjalan lurus ke arahku, mengabaikan keberadaan Raka dan Bella yang kini menatapnya dengan mulut ternganga. "Ayo sayang." Suara bariton Adrian terdengar lembut namun tegas. "Anak kita pingin minum susu, sudah mulai rewel nih. Kita ambil perlengkapannya di mobil dulu ya, driver sudah nunggu di lobi." Aku berdiri, menyambut uluran tangan Adrian. Dia mencium keningku sekilas, ciuman penuh kasih sayang dan kepemilikan, lalu menyerahkan bayi kami, Elara, ke pelukanku. "Maaf lama di dalam tadi, dokter bilang pertumbuhan Elara sangat bagus," kata Adrian sambil mengusap pipi gembil bayi kami. Hening. Keheningan yang mencekam terjadi di sofa seberang. Aku menoleh ke arah Raka dan Bella. Wajah Raka pucat pasi, seolah darahnya tersedot habis. Matanya menatap bayi di gendonganku, lalu beralih ke perutku, dan kembali ke wajahku. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Anak." Raka akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terdengar seperti cicitan tikus. "Itu anak kamu, Al?" Aku menatap Raka lurus tepat di manik matanya. "Iya, Raka. Kenalkan, ini Elara, putri kandungku dan Adrian." Tapi kamu." Raka terbata-bata, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. "Kamu kan mandul? Kita 5 tahun menikah dan kamu tidak pernah hamil." Adrian, yang tadinya tidak peduli, kini menoleh ke arah Raka. Tatapannya tajam dan mengintimidasi. "Jaga bicaramu, Tuan. Istriku adalah wanita yang sangat sehat dan sempurna. Dia memberiku seorang putri yang cantik tanpa kesulitan sedikitpun." Bella yang tadinya sombong kini tampak terguncang. Dia menatap Adrian dengan tatapan lapar, jelas dia mengenali siapa Adrian. Adrian sering muncul di majalah bisnis dan televisi. Dibandingkan Raka yang hanya manajer senior, Adrian adalah raja. Jadi, Raka masih berusaha memproses kenyataan di depannya. "Kamu tidak mandul?" "Tidak pernah," jawabku tegas. "Mungkin masalahnya bukan padaku, Raka. Tapi kita tidak pernah tahu, kan? Karena dulu kamu terlalu sibuk menyalahkan aku dan berselingkuh dengan dia." Aku menunjuk Bella dengan daguku. Adrian merangkul pinggangku protektif. "Ayo, sayang. Tidak perlu membuang waktu dengan orang asing. Lara butuh susunya." Kami berbalik melangkah pergi. Namun, samar-samar aku mendengar percakapan panik di belakangku. "Mas, kok dia bisa punya anak? Katanya dia yang mandul." Suara Bella terdengar panik. "Diam kamu," sentak Raka, nadanya penuh amarah dan kebingungan. "Kalau dia bisa hamil dengan orang lain, berarti selama 5 tahun itu." Aku tersenyum puas sambil berjalan menjauh. Bom waktu baru saja diledakkan. Raka baru saja menyadari kemungkinan terburuk dalam hidupnya, bahwa dialah yang bermasalah. Dan jika dia mandul, lalu anak siapa yang sedang dikandung Bella? Kehancuran mereka baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari rumah sakit Grand Royal International terasa seperti neraka yang sunyi. Di dalam mobil Pajero Sport miliknya, kendaraan yang dulu Raka banggakan sebagai simbol kesuksesannya, kini terasa sempit dan menyesakan. Bayangan mobil Rolls-Royce atau mungkin Bentley yang menjemput Alina tadi masih menghantui pelupuk matanya. Perbandingan itu begitu menyakitkan. Raka mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap kosong ke jalanan Jakarta yang macet, tapi pikirannya melayang ke lobi rumah sakit tadi. Bayi itu.
Bayi perempuan mungil dengan mata bulat yang indah. Kulitnya putih bersih, sangat mirip dengan Alina. Tidak mungkin itu anak adopsi. Ikatan batin yang terpancar saat Alina menggendongnya, cara bayi itu menatap ibunya, itu adalah darah daging Alina. Mas, kamu dengerin aku nggak sih dari tadi? Suara cempreng Bella memecah lamunan Raka. Raka tersentak, menoleh sekilas ke arah kursi penumpang. Bella sedang bersedekap, wajahnya ditekuk masam. Bibir merahnya mengerucut, pose yang dulu Raka anggap menggemaskan dan manja, tapi entah kenapa hari ini terlihat sangat menjengkelkan. Kenapa, Bel? Aku lagi nyetir, jawab Raka datar, matanya kembali ke jalan. Kamu tuh aneh banget sih sejak ketemu si janda itu. Sentak Bella, tidak terima diabaikan. Ngapain coba kamu tadi bengong kayak orang bego lihat dia? Kamu nyesel? Kamu masih cinta sama dia? Jangan mulai, Bella, geram Raka, mencoba menahan emosinya yang sudah diubun-ubun. Aku cuma kaget. Kita semua kaget. Kaget kenapa? Karena dia sekarang kelihatan kaya, cibir Bella sambil membetulkan tatanan rambutnya di cermin visor. Palingan juga dia jadi simpanan om-om itu. Siapa tadi namanya? Adrian? Halah, pasti Alina cuma dijadikan mainan. Mana mungkin orang sekaya Adrian mau menikahi janda mandul secara sah? Dia istrinya, Bella. Raka membentak tanpa sadar. Suaranya menggema di dalam kabin mobil. Bella terlonjak kaget. Selama 2 tahun menikah, Raka jarang sekali membentaknya. Biasanya Raka selalu menuruti kemauannya. Kamu bentak aku demi belain dia? Mata Bella mulai berkaca-kaca, senjata andalannya. Mas, aku lagi hamil anak kamu loh. Kamu tega marahin aku cuma gara-gara perempuan itu. Raka memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Kata-kata Bella barusan justru memicu sesuatu yang menakutkan di otaknya. Hamil anak kamu? Kalimat itu berulang-ulang di kepala Raka seperti kaset rusak. Bel, suara Raka merendah, terdengar serak. Dulu, waktu Alina periksa ke dokter kandungan, apa kamu ingat hasil labnya secara spesifik? Bella tampak gugup sesaat, namun dengan cepat menutupinya dengan wajah jutek. Ya ingatlah, Mas. Kan aku yang nemenin kamu ambil hasilnya waktu itu karena Alina lagi nangis di mobil. Dokter bilang rahimnya lemah, banyak kista, susah punya anak. Makanya kamu tinggalin dia kan? Karena kamu butuh penerus keluarga. Dan sekarang aku kasih kamu penerus. Harusnya kamu bersyukur. Raka terdiam. Ya, dia ingat hari itu. Dia tidak masuk ke ruangan dokter untuk mengambil hasil lab terakhir, karena dia terlalu kecewa dan marah. Dia menyuruh Bella, yang saat itu masih jadi sekretarisnya, untuk mengambil amplop itu. Bella. Keluar dengan wajah sedih dan mengatakan bahwa Alina divonis sulit punya anak permanen. Sejak saat itu, Raka tidak pernah menyentuh Alina lagi. Dia merasa ditipu. Dia merasa Alina adalah barang rusak. Dan tak lama kemudian, Bella datang menawarkan kehangatan dan janji kesuburan. Tapi tadi, di lobi rumah sakit, Alina menggendong bayi. Adrian, suami barunya, dengan tegas mengatakan Alina wanita yang sehat dan sempurna. Jika Alina sehat, lalu siapa yang bermasalah? Keringat dingin mengalir di punggung Raka. Sebuah kemungkinan mengerikan mulai merayap naik, mencengkeram jantungnya. Bagaimana jika selama 5 tahun pernikahan mereka, yang mandul bukan Alina? Bagaimana jika itu dirinya? Mas? Mas Raka. Panggil Bella lagi, kali ini sambil mengguncang lengan Raka. Raka menepis tangan Bella kasar. Diam dulu, Bella, kepalaku sakit. Suasana mobil menjadi hening dan mencekam hingga mereka sampai di rumah. Rumah mewah 2 lantai di kawasan elit yang dibeli Raka setahun lalu. Dulu, rumah ini terasa megah. Tapi setelah melihat Adrian Hamengku, Raka merasa rumah ini hanyalah kandang burung kecil. Begitu sampai, Raka tidak menunggu Bella. Dia langsung turun, membanting pintu mobil, dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah, menuju ruang kerjanya. Mas Raka jahat, teriak Bella dari garasi, tapi Raka tidak peduli. Raka mengunci pintu ruang kerjanya. Napasnya memburu. Dia duduk di kursi kerjanya yang empuk,
lalu dengan tangan gemetar membuka laci meja. Dia mencari berkas-berkas lama yang terselip di tumpukan dokumen asuransi. Tidak ada. Berkas medis Alina saat perceraian dulu tidak ada di sana. Sial, umpat Raka. Dia beralih ke laptopnya. Jarinya dengan cepat mengetik nama di mesin pencari, Adrian Hamengku. Layar laptop menampilkan ribuan hasil. Foto-foto Adrian menghiasi berita utama bisnis. Adrian Hamengku, CEO Hamengku Group, masuk daftar 10 pengusaha paling berpengaruh di Asia. Pernikahan tertutup Adrian Hamengku dengan wanita misterius. Raka mengklik salah satu artikel berita gosip yang terbit setahun lalu. Ada foto candid Adrian sedang menggandeng seorang wanita keluar dari restoran bintang 5 di Paris. Wanita itu memakai masker, tapi Raka mengenali postur tubuhnya, mata indahnya. Itu Alina. Judul artikelnya, CEO Hamengku Group menantikan kelahiran anak pertama. Artikel itu menyebutkan bahwa istri Adrian sedang hamil 7 bulan saat itu. Raka bersandar lemas di kursinya. Hitung-hitungannya pas. Alina bercerai darinya 2 tahun lalu. Tak lama kemudian dia menikah dengan Adrian, dan langsung hamil. Berarti Alina subur. Bisik Raka pada kekosongan ruangan. Dia sangat subur. Raka menunduk, menatap selangkangannya sendiri dengan tatapan ngeri. Jika Alina subur, kenapa selama 5 tahun menikah dengannya Alina tidak pernah hamil? Padahal mereka aktif berhubungan suami istri di awal pernikahan. Dan sekarang, Bella hamil. Raka memutar kursi kerjanya menghadap jendela. Di luar, hari mulai gelap. Pikirannya berputar liar. Bella hamil hanya setelah 3 bulan mereka menikah resmi, setelah sebelumnya berselingkuh diam-diam. Saat Bella memberitahu kehamilannya, Raka sangat bahagia. Dia merasa kejantanannya terbukti. Dia merasa menang dari Alina. Tapi, bagaimana jika kehamilan Bella adalah kebohongan? Bukan, perutnya jelas membuncit. Pertanyaannya bukan apakah Bella hamil, tapi siapa yang menghamilinya? Tok, tok, tok. Pintu ruang kerja digedor. Mas Raka, buka pintunya. Aku lapar, beliin martabak dong. Anak kamu pengen martabak keju. Seru Bella dari luar dengan nada manja yang dibuat-buat. Dulu, Raka akan langsung melompat berdiri. Merasa bangga bisa memenuhi keinginan, ngidam, istrinya dan calon anaknya. Tapi sekarang, suara itu terdengar seperti sirene bahaya. Pesan ojek online saja, Bel. Aku sibuk, teriak Raka dari dalam. Ih, kok gitu sih? Kamu nggak sayang anak? Protes Bella. Raka tidak menjawab. Dia mengambil ponselnya. Dia harus memastikan ini. Dia tidak bisa hidup dalam keraguan yang membakar ini. Jika dia salah tuduh, dia akan minta maaf dan bersujud pada Bella. Tapi jika kecurigaannya benar, Raka mencari kontak dokter pribadinya, namun dia mengurungkan niat. Dokter itu kenal dengan Bella. Bella pasti akan tahu jika Raka melakukan tes. Dia membuka aplikasi kesehatan, mencari dokter spesialis andrologi, kesuburan pria, di rumah sakit lain yang jauh dari jangkauan pergaulan Bella. Jari Raka gemetar saat menekan tombol booking appointment. Dr. Johan SPN, spesialis fertilitas pria. Jadwal, besok, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Konfirmasi, gumam Raka sambil menekan layar ponsel. Setelah jadwal terkonfirmasi, Raka merasa sedikit lega, namun sekaligus mual. Besok adalah hari penentuan. Besok dia akan tahu kebenarannya. Apakah dia pria sejati yang dicampakkan wanita mandul, seperti yang selama ini dia yakini? Ataukah dia adalah pria bodoh yang mandul dan sedang ditipu mentah-mentah oleh wanita ular? Raka keluar dari ruang kerja 1 jam kemudian. Dia menemukan Bella sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton TV, dan memakan martabak yang dipesannya sendiri. Remah-remah martabak berserakan di karpet mahal yang baru dibeli minggu lalu. Bella menoleh, mulutnya penuh. Mas udah nggak marah? Raka memaksakan seulas senyum kaku. Senyum palsu. Nggak, sayang. Maaf tadi aku stres kerjaan. Ya udah, sini pijitin kaki aku. Pegel nih bawa anak kamu. Perintah Bella sambil menyodorkan kakinya ke pangkuan Raka yang baru duduk. Raka menatap kaki itu. Lalu tatapannya beralih ke perut buncit Bella di balik daster tipisnya.
Ada kehidupan di sana. Anak siapa itu? Bella? Batin Raka menjerit. Tapi tangannya bergerak memijat kaki Bella dengan lembut. Dia harus bermain cantik. Dia tidak boleh gegabah sebelum memegang bukti hitam di atas putih. Besok aku ada meeting pagi di luar kota, mungkin pulang agak sore, dusta Raka dengan lancar. Oh, ya udah. Jangan lupa transfer uang bulanan ya, Mas. Aku mau belanja perlengkapan bayi yang branded. Tadi lihat tas si Alina jadi panas aku, masa aku kalah sama dia? Celoteh Bella tanpa rasa bersalah. Iya, tenang saja, jawab Raka pelan. Di dalam hatinya, api kemarahan mulai menyala. Jika hasil tes besok membuktikan dia mandul, Raka bersumpah, dia tidak akan hanya menceraikan Bella. Dia akan menghancurkan wanita ini sampai ke akar-akarnya. Dan Alina, Alina. Rasa sesal itu mulai merayap, menusuk-nusuk ulu hatinya. Bayangan wajah Alina yang cantik, anggun, dan keibuan tadi siang kembali melintas. Dia telah membuang berlian demi memungut batu kali. Malam itu, Raka tidur memunggungi Bella. Matanya terus terbuka menatap kegelapan, menanti pagi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ruang tunggu klinik fertilitas pria harapan bunda jauh lebih sepi dibandingkan rumah sakit tempat Raka bertemu Alina kemarin. Tidak ada kemewahan berlebih di sini, hanya dinding bercat putih gading dan deretan kursi tunggu yang dingin. Namun, bagi Raka, tempat ini terasa seperti ruang pengadilan yang akan menentukan nasibnya, hidup atau mati. Jam di dinding menunjukkan pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Raka sudah duduk di sana selama 15 menit, kakinya bergerak-gerak gelisah mengetuk lantai. Dia sudah memberikan sampelnya 30 menit yang lalu. Rasanya menjijikan dan memalukan, harus melakukan hal itu di ruangan kecil dengan bantuan majalah dewasa usang, demi membuktikan kejantanannya sendiri. Bapak Raka Pradana, panggil seorang perawat wanita dengan ramah. Raka tersentak, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Dia berdiri, merapikan jasnya yang sedikit kusut karena keringat dingin. Ya, saya. Silakan masuk, Dr. Johan sudah menunggu hasil lab Bapak. Raka melangkah masuk dengan kaki yang terasa berat seperti timah. Di dalam ruangan, Dr. Johan, pria parubaya berkacamata tebal, sedang mempelajari selembar kertas dengan kening berkerut serius. Selamat pagi, Pak Raka. Silakan duduk, sapa Dr. Johan. Suaranya datar, tipe suara dokter yang sudah terlalu sering menyampaikan berita buruk. Raka duduk di tepi kursi, tangannya saling meremas. Bagaimana hasilnya, Dok? Saya sehat kan? Saya subur kan? Dr. Johan meletakkan kertas itu di atas meja, lalu menatap Raka lekat-lekat. Dia menghela napas panjang sebelum bicara. Gestur itu saja sudah membuat perut Raka mulas. Pak Raka, mulai Dr. Johan pelan, kami melakukan analisis sperma lengkap sesuai permintaan Bapak. Kami memeriksa volume, konsentrasi, motilitas, gerakan, dan morfologi, bentuk. Lalu, desak Raka tidak sabar. Pak, saya harus menyampaikan ini secara jujur dan medis. Hasil tes menunjukkan kondisi yang disebut azoospermia. Raka mengerjap bingung. Istilah itu terdengar asing dan menakutkan. Azo apa? Itu artinya apa? Dok, sperma saya sedikit? Dr. Johan menggeleng perlahan. Bukan sedikit, Pak, tapi nol. Dunia Raka seakan berhenti berputar. Telinganya berdengung. Maksud Dokter Nol? Tanya Raka dengan suara bergetar. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar histeris. Dokter pasti bercanda. Nol itu artinya nggak ada sama sekali? Kosong? Benar, Pak. Di dalam cairan ejakulasi Bapak, tidak ditemukan satupun sel sperma. Jelas Dokter Johan sambil menunjuk angka-angka di kertas hasil lab yang penuh dengan angka 0. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh kelainan bawaan pada saluran reproduksi, Bapak atau masalah hormonal sejak lahir. Kondisi ini sifatnya permanen. Tunggu sebentar. Raka berdiri tiba-tiba, kursi yang didudukinya berdecit keras. Wajahnya memerah padam, campuran antara panik dan marah. Ini pasti salah. Lab dokter pasti salah. Alatnya rusak. Kami sudah mengulangi tesnya 2 kali untuk memastikan. Pak,
Hasilnya konsisten, jawab dokter itu tenang. Nggak mungkin, bentak Raka, air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Dokter tahu siapa saya? Istri saya sedang hamil 5 bulan. Hamil? Kalau saya mandul total seperti yang dokter bilang, mana mungkin istri saya hamil? Ruangan itu mendadak hening. Dokter Johan terdiam. Dia menatap Raka bukan dengan tatapan takut karena dibentak, melainkan tatapan iba. Tatapan kasihan yang menusuk harga diri Raka lebih dalam daripada pisau manapun. Pak Raka, suara dokter itu melembut, tapi kata-katanya setajam sembilu. Secara medis, dengan kondisi azoospermia seperti ini, mustahil bagi Bapak untuk membuahi wanita secara alami. Kemungkinan terjadi kehamilan itu 0%. Kecuali apa? Raka menahan napas. Kecuali istri Bapak menjalani prosedur bayi tabung dengan donor sperma orang lain. Apakah Bapak dan istri melakukan program bayi tabung? Raka menggeleng lemah. Tubuhnya merosot kembali ke kursi. Tidak. Kami melakukannya secara alami. Dia bilang dia telat datang bulan sebulan setelah kami menikah. Dokter Johan menghela napas lagi, lalu menutup berkas medis di depannya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Keheningan dokter itu sudah menjawab segalanya. Raka menatap kosong ke arah meja. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai tersusun dengan mengerikan. 5 tahun menikah dengan Alina. Raka menyalahkan Alina habis-habisan. Dia menyeret Alina ke berbagai dokter kandungan, memaksanya minum jamu pahit, menyuruhnya diet ketat. Dia mencaci maki Alina saat haidnya datang setiap bulan. Dasar wanita mandul. Rahim kamu kering. Kamu tidak berguna sebagai istri. Ternyata, Alina sehat. Alina sempurna. Alina subur. Darah daging Alina kini ada di gendongan Adrian Hamengku. Sedangkan dialah yang rusak. Dialah tanah tandus itu. Dan Bella. Wajah Bella yang tersenyum manja melintas di benaknya. Mas, aku hamil. Anak kamu hebat banget. Sekali jadi. Kebohongan. Semuanya kebohongan busuk. Jadi? Suara Raka terdengar parau, seperti orang yang baru saja menelan pecahan kaca. Anak yang dikandung istri saya sekarang, secara medis, 100% bukan anak saya. Saya tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga Bapak, kata Dokter Johan diplomatis. Tapi berdasarkan data medis di tangan saya, ya, Pak. Secara biologis, Bapak tidak bisa menjadi ayah dari janin tersebut. Raka tidak ingat bagaimana dia keluar dari ruangan itu. Dia tidak ingat bagaimana dia membayar biaya konsultasi. Tahu-tahu dia sudah berada di dalam mobilnya di parkiran basement yang remang-remang. Dia menatap lembaran hasil lab di tangannya. Kertas putih itu bergetar hebat mengikuti guncangan tangannya. Arke! Raka berteriak sekeras-kerasnya. Dia memukul setir mobil berkali-kali hingga klakson berbunyi panjang, menggema di seluruh basement. Dia memukul dashboard hingga tangannya sakit. Bodoh! Bodoh! Aku bodoh! Dia menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan dan penyesalan yang membakar. Dia ingat wajah Alina yang sembab saat dia usir dari rumah 2 tahun lalu. Alina memohon di kakinya, "Mas, kita coba lagi ya? Jangan ceraikan aku." Dan apa yang dia lakukan? Dia menendang koper Alina keluar pagar dan berkata, "Aku mau nikah sama Bella. Dia wanita subur, nggak kayak kamu. Maafkan aku, Al. Ya Tuhan, maafkan aku." Isak Raka. Kepalanya terkulai di atas setir. Rasa bersalah itu datang terlambat, sangat terlambat. Tapi setelah rasa bersalah itu surut, muncul perasaan lain yang lebih gelap, lebih dingin. Kebencian. Raka mengangkat kepalanya. Matanya merah menyala, sorotnya tajam dan mengerikan. Bayangan Bella muncul di kepalanya. Wanita yang selama ini dia manjakan. Wanita yang dia beri mobil, perhiasan, dan rumah mewah. Wanita yang membuatnya menceraikan istri yang tulus. Bella tahu? Tidak. Bella mungkin tidak tahu kalau Raka mandul. Tapi Bella pasti tahu kalau anak itu bukan anak Raka. Bella tahu dia berselingkuh dari Raka, bahkan saat mereka baru menikah. Bella menjebaknya.
Bella menjadikannya, bapak bodoh, untuk menutupi aib perselingkuhannya dengan pria lain. Bella butuh status, butuh uang, dan Raka dengan sukarela menyerahkan lehernya untuk diperas. Kurang ajar kamu, Bella? Desis Raka. Suaranya rendah, penuh dendam. Kau pikir kau bisa membodohiku selamanya? Raka meremas kertas hasil lab itu hingga remuk, lalu menyimpannya ke dalam saku jas bagian dalam, tepat di dekat jantungnya. Dia tidak akan pulang dan langsung mengamuk. Itu terlalu mudah bagi Bella. Jika dia mengamuk sekarang, Bella mungkin akan menyangkal, menangis, dan memutarbalikkan fakta. Tidak. Raka seorang pebisnis. Dia tahu cara menjatuhkan lawan. Dia harus tahu siapa ayah biologis bayi itu. Dia harus mengumpulkan bukti perselingkuhan Bella. Dia harus membuat Bella jatuh dari ketinggian. Sehancur-hancurnya, sama seperti hancurnya hati Raka saat ini. Raka menyalakan mesin mobil. Deru mesin terdengar gahar, seirama dengan detak jantungnya yang kini dipenuhi rencana pembalasan. Dia mengambil ponselnya, mencari sebuah nomor kontak lama. Seorang teman yang bekerja sebagai investigator swasta, detektif partikelir. Halo, Budi, sapa Raka dingin saat telepon tersambung. Woi, bos Raka. Tumben telepon. Ada apa nih? Aku butuh bantuanmu. Mendesak. Aku mau kamu selidiki istriku, Bella. Cek riwayat panggilannya, cek kemana saja dia pergi saat aku kerja, dan cari tahu siapa laki-laki yang sering dia temui sebelum dia hamil. Waduh, serius nih, bos? Curiga dia main gila? Bukan curiga lagi, Bud. Raka menatap pantulan wajahnya yang keras di kaca spion tengah. Aku mau bukti. Foto, rekaman, chat, semuanya. Berapapun biayanya aku bayar. Oke, siap. Beri aku waktu 3 hari. Lakukan secepatnya. Raka memutus sambungan telepon. Dia mengusap wajahnya kasar, lalu melajukan mobilnya keluar dari basement. Saat dia sampai di rumah sore harinya, Raka melihat Bella sedang duduk di teras, dikelilingi barang-barang belanjaan bermerek. Ada stroller bayi mewah, baju-baju bayi mahal, dan tas Gucci baru untuk dirinya sendiri. Mas Raka udah pulang. Seru Bella riang saat melihat mobil Raka masuk. Dia berlari kecil menghampiri Raka yang baru turun dari mobil. Lihat mas, aku beli stroller yang mirip punya si Alina kemarin, tapi warnanya lebih bagus. Anak kita pasti senang. Raka menatap Bella. Dulu dia melihat wajah cantik dan manja. Sekarang, dia hanya melihat topeng iblis yang menjijikan. Namun, Raka memaksakan sudut bibirnya untuk terangkat. Senyum yang tidak mencapai mata. Bagus, Bel, kata Raka datar. Tangannya mengepal di dalam saku celana, menahan keinginan untuk mencekik leher wanita itu. Apapun untuk anak kita. Kata, anak kita, dia ucapkan dengan penekanan yang penuh ironi, tapi Bella terlalu sibuk dengan belanjaannya untuk menyadari perubahan nada suara suaminya. Masuk yuk, mas. Aku udah siapin makan malam spesial. Bella menggandeng tangan Raka. Raka menurut, membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam rumah yang kini terasa seperti sarang ular berbisa. Perang dingin telah dimulai. Dan kali ini, Raka bersumpah dia tidak akan menjadi pihak yang kalah. 3 hari berlalu sejak vonis dokter yang mematikan itu. 3 hari pula Raka hidup dalam sandiwara yang menyiksa. Setiap pagi, dia harus mencium kening Bella sebelum berangkat kerja, menahan rasa mual yang mendesak naik ke tenggorokannya. Setiap malam, dia harus mendengarkan celotehan Bella tentang nama-nama bayi, dekorasi kamar bayi, dan rencana masa depan mereka. Raka merespons dengan senyum kaku dan anggukan palsu, sementara di balik punggungnya, tangannya mengepal hingga kuku-kukunya melukai telapak tangan. Hari ini, Budi, sang detektif sewaan, mengirim pesan singkat, ketemu di tempat biasa. Gue dapat semuanya. Lo harus siap mental, bos. Pesan itu membuat adrenalin Raka terpacu. Dia membatalkan semua rapat sore itu dan memacu mobilnya menuju sebuah coffee shop tertutup di pinggiran Jakarta Selatan, tempat mereka biasa bertemu untuk urusan bisnis rahasia. Budi sudah menunggu di pojok ruangan yang remang-remang. Di meja, tergeletak sebuah amplop coklat tebal dan sebuah tablet. Wajah Budi tampak serius, bahkan sedikit prihatin saat melihat Raka datang.
Langsung saja, Bud, ucap Raka tanpa basa-basi begitu dia duduk. Dia tidak memesan kopi. Dia tidak butuh kafein, amarahnya sudah cukup membuatnya terjaga. Budi menghela napas, lalu menyodorkan amplop coklat itu. Gue udah ikutin istri lo selama 3x24 jam. Gue sada ponselnya, gue lacak transaksi rekeningnya, dan gue buntutin mobilnya. Raka membuka amplop itu. Keluarlah belasan lembar foto. Darah Raka mendidih seketika. Foto-foto itu memperlihatkan Bella. Bukan Bella yang manja dan hamil lemah, seperti yang dia tunjukkan di rumah. Di foto itu, Bella terlihat segar bugar, mengenakan pakaian seksi yang menonjolkan perut buncitnya, sedang merangkul mesra seorang pria di parkiran sebuah apartemen kumuh. Raka mengamati wajah pria itu. Rambutnya gondrong acak-acakan, kulitnya agak gelap, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek-sobek. Di foto lain, pria itu sedang merokok sambil mengelus perut Bella, dan Bella tertawa lepas, tawa yang tidak pernah Raka lihat saat bersamanya. Siapa gembel ini? Tanya Raka tajam. Namanya Rio, jawab Budi sambil menggeser tabletnya untuk menunjukkan profil pria itu. Mantan pacar Bella waktu SMA. Dia pengangguran, bos. Kerjanya cuma nongkrong, judi slot online, sama mabuk-mabukan. Dia tinggal di Rusunawa daerah Jakarta Timur. Raka mendengus jijik. Jadi, dia, seorang direktur perusahaan yang lulusan luar negeri, kalah oleh preman kampung pengangguran? Harga dirinya terasa diinjak-injak lumat. Dan yang lebih parah, bos, lanjut Budi, nadanya hati-hati. Coba cek mutasi rekening istri lo yang gue cetak di halaman belakang. Raka membalik tumpukan kertas itu. Matanya membelalak melihat deretan angka. Transfer 10 juta. Transfer 25 juta. Transfer 50 juta. Keterangan, modal usaha Ayang. Itu uang lo, bos, kata Budi pelan. Uang belanja yang lo kasih ke Bella setiap bulan, uang, bantuan keluarga, yang dia minta buat ibunya yang katanya sakit, semuanya lari ke rekening Rio. Bella yang biayain hidup laki-laki itu pakai duit lo. Tangan Raka gemetar hebat memegang kertas itu. Selama ini Bella selalu merengek minta tambahan uang. Mas, mama butuh obat mahal. Mas, aku butuh vitamin impor buat bayi kita. Ternyata, uang keringat Raka dipakai untuk memberi makan selingkuhan istrinya. Raka merasa seperti sapi perah paling bodoh di dunia. Ada lagi? Tanya Raka, suaranya dingin, mematikan. Ini yang paling bikin gue nek. Budi menekan tombol play pada sebuah file rekaman suara di tabletnya. Gue berhasil nyada percakapan telepon mereka kemarin siang, pas lo lagi di kantor. Suara Bella terdengar jernih dari speaker tablet. Tenang aja sih, Yang. Si Raka itu bego banget. Dia percaya-percaya aja kalau ini anaknya. Dia malah makin sayang sama aku, makin gampang dimintain duit. Terdengar suara tawa berat Rio. Hahaha, dasar tolol. Padahal gue yang nanam saham, dia yang capek kerja buat ngasih makan. Iya dong. Nanti kalau anaknya lahir, Raka pasti bakal ngasih warisan atau aset atas nama anak ini. Nah, saat itu kita udah aman, Yang. Aku bisa cerain Raka, terus kita nikah. Kita hidup kaya raya pakai harta gono gini dari si mandul itu. Yakin dia nggak curiga? Nggak lah. Dia kan taunya mantan istrinya yang mandul. Dia merasa dirinya pejantan tangguh. Cih, padahal lemes banget di ranjang. Nggak kayak kamu, Yang. Brak. Raka memukul meja kafe dengan keras. Pengunjung lain menoleh kaget, tapi Raka tidak peduli. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Penghinaan itu. Sebutan, si bego, si tolol, si mandul. Dan rencana busuk mereka untuk menguras hartanya lalu membuangnya. Bella bukan sekadar selingkuh. Dia adalah parasit. Lintah darat yang ingin menghisap darah Raka sampai kering. Cukup, Bud. Matikan, perintah Raka dengan napas memburu. Budi mematikan rekaman itu. Gue udah simpan salinan semua bukti ini di flash disk dan cloud. Aman. Sekarang terserah lo, bos. Lo mau lapor polisi atas tuduhan perzinahan, atau mau gugat cerai langsung? Raka terdiam sejenak, mengatur napasnya. Dia memejamkan mata,
membayangkan wajah Bella, wajah Rio, dan wajah keluarga besar Bella yang selalu memandangnya rendah meski dia sudah memberi banyak uang. Menceraikan Bella sekarang terlalu mudah. Melapor polisi hanya akan membuat aib Raka tersebar, dan Bella mungkin hanya dipenjara sebentar. Itu tidak cukup. Raka ingin Bella merasakan sakit yang sama. Rasa malu yang sama. Kehancuran yang sama seperti yang Raka rasakan saat tahu dia dikhianati, dan saat dia sadar telah menyanyiakan Alina. Raka membuka matanya. Sorot matanya kini gelap dan menakutkan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak, Bud. Jangan lapor polisi dulu, kata Raka pelan. Sebuah seringai tipis terukir di bibirnya. Aku mau main-main sebentar. Maksud lo? Minggu depan adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Secara teknis, sejak kami menikah siri sebelum resmi. Bella minta dirayakan. Raka mengambil flash disk dari tangan Budi dan menggenggamnya erat. Aku akan mengabulkan permintaannya. Aku akan membuat pesta yang sangat meriah. Aku akan mengundang seluruh keluarga besar Bella. Orang tuanya, adiknya, tantenya yang cerewet itu semuanya. Lo mau ngapain, bos? Budi menatap ngeri melihat ekspresi Raka. Aku akan memberikan hadiah, kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku mau pertunjukan ini disaksikan banyak orang. Aku mau saat dia jatuh, tidak ada satupun tangan yang bisa menangkapnya. Raka berdiri, merapikan jasnya. Dia mengeluarkan amplop tebal berisi uang tunai, dan melemparkannya ke meja untuk Budi. Kerja bagus, Bud. Pastikan Rio masih ada di Jakarta minggu depan. Kalau perlu, bayar orang untuk awasi dia 24 jam. Jangan sampai dia kabur. Siap, bos. Raka berjalan keluar dari kafe. Udara sore Jakarta terasa panas, tapi hati Raka sedingin es. Di perjalanan pulang, Raka mampir ke sebuah toko perhiasan langganannya. Dia membeli sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Bukan karena cinta, tapi sebagai umpan. Sampai di rumah, Bella menyambutnya dengan wajah cemberut. Mas, kok lama banget sih? Aku bosen di rumah terus. Raka tersenyum. Kali ini senyumnya terlihat sangat meyakinkan karena dia sedang membayangkan kehancuran Bella. Maaf sayang, tadi aku mampir beli ini. Raka mengeluarkan kotak beludru merah dan membukanya. Kalung berlian itu berkilauan tertimpa lampu ruang tamu. Mata Bella langsung berbinar, rasa kesalnya lenyap seketika. Ya ampun, Mas Raka, ini buat aku? Iya, buat istriku yang cantik dan ibu dari anakku, kata Raka sambil memakaikan kalung itu di leher Bella. Dalam hati, Raka berbisik, nikmatilah selagi bisa, Bella. Itu kalung terakhir yang akan pernah kamu pakai. Bella memeluk Raka erat, mencium pipinya bertubi-tubi. Makasih Mas. Aku makin sayang deh sama kamu. Oh ya, Bel, kata Raka lembut, melepaskan pelukan itu perlahan. Minggu depan kan anniversary kita. Aku mau bikin makan malam besar di Hotel Bintang 5. Aku mau undang semua keluarga kamu. Sekalian syukuran 5 bulanan bayi kita. Gimana? Bella memekik kegirangan. Serius? Mas? Di Hotel Bintang 5? Keluarga aku pasti bangga banget. Mereka pasti iri lihat aku nikah sama kamu. Iya, undang semuanya. Jangan ada yang ketinggalan. Aku mau semua orang tahu betapa spesialnya kamu. Oke. Aku bakal kabarin mama sama papa sekarang juga. Bella berlari kecil ke sofa untuk mengambil ponselnya. Jarinya menari lincah mengetik pesan pamer ke grup WhatsApp keluarganya. Raka berdiri di sana, menatap punggung istrinya. Dia membayangkan minggu depan. Dia membayangkan wajah sombong ibu mertuanya yang selalu merendahkan Alina dulu. Dia membayangkan wajah ayah mertuanya yang matre. Dan dia membayangkan wajah Bella saat layar proyektor raksasa di ballroom hotel itu menyala. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah eksekusi publik. Raka berjalan menuju kamar mandi. Dia menyalakan shower dingin dan berdiri di bawahnya lama sekali, berusaha mencuci jejak sentuhan Bella, berusaha mencuci kebodohannya sendiri. Di tengah guyuran air matanya menetes lagi. Kali ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Alina. Alina, bisiknya lirih. Dia teringat betapa sederhananya Alina.
Alina tidak pernah meminta berlian. Alina hanya meminta waktu dan perhatiannya. Dan Raka gagal memberikan hal yang paling murah itu. Sekarang, Raka akan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa membodohinya lagi. Monster di dalam dirinya telah bangun, dan monster itu lapar akan keadilan. Minggu depan. Semuanya akan berakhir minggu depan. Ballroom Hotel Kempinski Jakarta malam itu bermandikan cahaya kristal chandelier yang mewah. Meja-meja bundar ditata apik dengan taplak sutra emas, dihiasi bunga lili putih segar yang diterbangkan langsung dari Belanda. Aroma hidangan steak wagyu dan truffle menguar menggugah selera. Raka tidak main-main dengan janjinya. Dia menyewa ballroom VIP ini khusus untuk acara, syukuran, keluarga. Di tengah ruangan, Bella duduk bak ratu. Dia mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuh dan perut buncitnya. Kalung berlian pemberian Raka minggu lalu melingkar indah di lehernya, berkilauan setiap kali dia bergerak. Di sekelilingnya, duduk keluarga besar Bella. Ada Ibu Siska, ibunya Bella, yang sibuk memotret makanan dan selfie untuk dipamerkan di media sosial. Ada ayahnya yang sibuk merokok cerutu mahal, yang tentu saja dibayar Raka, dan tante-tante Bella yang berisik mengagumi kemewahan pesta itu. "Duh, nak Raka ini memang mantu idaman," seru Ibu Siska dengan suara cemprengnya, sengaja dikeraskan agar pelayan mendengar. "Nggak kayak mantan suaminya si Tante Dewi tuh. Pelit, lihat dong Bella, beruntung banget kamu dapat Raka. Udah ganteng, direktur, sayang istri lagi." Bella tertawa manja, mengelus perutnya. "Iya dong, Ma. Kan Bella istri yang bawa hoki. Makanya Mas Raka makin sukses sejak nikah sama aku. Nanti kalau cucu mama lahir, pasti makin dimanja." Raka berdiri di sudut ruangan, memegang gelas wine berisi air mineral. Dia mengamati pemandangan itu dengan tatapan dingin. Dia melihat betapa rakusnya keluarga itu memakan hidangan mahal yang dia sajikan. Mereka seperti lintah yang sedang berpesta pora di atas tubuh inangnya. "Nikmatilah," gumam Raka pelan. "Makanlah sampai kenyang. Karena ini terakhir kalinya kalian menginjak lantai marmer Hotel Bintang 5. Seorang pelayan mendekati Raka. "Pak Raka, semua persiapan multimedia sudah siap sesuai instruksi Bapak." "Bagus," jawab Raka. Dia merapikan dasinya, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju panggung kecil di depan ruangan. Suara denting sendok di gelas membuat ruangan hening. Semua mata tertuju pada Raka. Bella menatapnya dengan mata berbinar, mengira Raka akan memberikan hadiah lagi atau puisi romantis. "Selamat malam semuanya," suara Raka terdengar berwibawa melalui pengeras suara. "Malam, mantu kesayangan," sahut Ibu Siska heboh, diikuti tepuk tangan keluarga lainnya. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Terima kasih sudah datang di acara syukuran kehamilan istri saya tercinta, Bella, dan ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Saya mengundang kalian semua, keluarga besar Bella, karena saya ingin momen ini disaksikan oleh orang-orang terdekatnya." Bella tersipu malu, menutupi mulutnya dengan tangan yang penuh cincin emas. "Saya ingin kita semua jujur malam ini," lanjut Raka, nadanya mulai berubah serius. "Dalam pernikahan, kejujuran adalah segalanya, bukan? Dan saya merasa selama setahun ini, ada banyak hal yang belum terungkap." Ibu Siska menyenggol lengan Bella. "Tuh, pasti dia mau kasih kejutan rumah baru atau mobil baru," bisiknya antusias. "Maka dari itu," suara Raka meninggi, "saya telah menyiapkan sebuah video spesial. Sebuah video perjalanan cinta Bella yang sesungguhnya." Raka memberi isyarat tangan. Lampu ballroom tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan total. Hanya layar proyektor raksasa di belakang panggung yang menyala terang. Musik romantis mengalun pelan. Di layar, muncul foto pernikahan Raka dan Bella setahun lalu. Keluarga Bella bertepuk tangan. Lalu muncul foto USG bayi. "Wah, cucu mama," teriak Ibu Siska. Namun, tiba-tiba musik romantis itu berhenti. Berganti dengan suara statik yang kasar. Gambar di layar berkedip, lalu berubah drastis. Foto pertama muncul. Jelas, tajam, dan berukuran raksasa. Foto Bella sedang mencium bibir seorang pria gondrong di parkiran mobil. Tangannya merangkul leher pria itu mesra.
Hening. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan itu. Sendok garpu yang berdenting berhenti seketika. Itu. Ibu Siska membelalak, mulutnya menganga. Sebelum mereka sempat memproses, foto berganti lagi. Bella duduk di pangkuan pria yang sama, Rio, di sebuah warung kopi, sambil menghitung uang pecahan 100.000. Uang yang Raka berikan. Lalu video mulai berputar. Video rekaman CCTV di sebuah hotel murah, memperlihatkan Bella dan Rio masuk ke dalam kamar berduaan, tertawa-tawa. Tanggal di video itu tertera jelas. 2 minggu sebelum Bella memberitahu Raka bahwa dia hamil. "Mas Raka, matikan." "Itu bohong," teriak Bella histeris. Dia berdiri, wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Itu editan. Itu fitnah." Raka tidak bergeming. Dia menatap Bella dari atas panggung dengan tatapan membunuh. "Duduk, Bella." Pertunjukannya belum selesai. Layar berganti lagi. Kali ini bukan gambar, tapi tampilan percakapan WhatsApp yang diperbesar. "Bella, Mas Raka baru transfer 50 juta. Nanti aku transfer ke kamu 30 ya, yang buat bayar judi kamu." "Rio, asik. Suami lo emang sapi perah paling blon." "Bella, biarin aja. Yang penting dia seneng ngira ini anaknya. Padahal dia lemah banget di ranjang, mana bisa bikin anak hahaha." Membaca chat itu, wajah ayah Bella merah padam karena malu. Sepupu-sepupu Bella mulai berbisik-bisik panik. Pelayan hotel di sudut ruangan berusaha menahan senyum mengejek. Dan sebagai penutup, suara Raka menggema lagi, memotong kepanikan Bella. "Inilah bukti kenapa saya yakin 100% bahwa bayi itu adalah anak haram." Layar menampilkan 2 dokumen berdampingan. Sebelah kiri, hasil tes DNA Raka, diagnosis, azoospermia, steril permanen 0 sperma. Sebelah kanan, hasil USG kehamilan Bella, usia janin 20 minggu. Raka menunjuk layar dengan telunjuknya yang gemetar menahan amarah. "Lihat baik-baik," bentak Raka, suaranya menggelegar membuat Ibu Siska terlonjak kaget. "Saya divonis mandul total sejak lahir. Saya tidak memiliki sperma sama sekali. Jadi jelaskan pada saya, Ibu mertua yang terhormat, jelaskan pada saya, istriku yang suci." Raka turun dari panggung, berjalan perlahan mendekati meja Bella. Langkah kakinya bergema seperti langkah malaikat maut. "Bagaimana bisa kamu hamil anakku kalau aku tidak bisa menghamili siapapun?" Bella gemetar hebat. Kakinya lemas, dia merosot kembali ke kursinya. Air mata buaya mulai mengalir deras. "Mas, dengerin aku dulu, dokter itu salah, kita bisa tes ulang." Racau Bella panik. "Cukup," potong Raka dingin. Dia melempar tumpukan foto cetak ke wajah Bella. Kertas-kertas itu berhamburan di meja makan, menutupi piring steak yang belum disentuh. "Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah selidiki semuanya. Anak itu anak Rio, preman kampung yang kamu biayai pakai uangku." Raka beralih menatap Ibu Siska yang kini tertunduk gemetar. "Dan Ibu?" Raka menatap mertuanya jijik. "Ibu tahu kan kalau Bella sering ketemu Rio? Ibu tahu Bella sering kirim uang ke Rio? Jangan pura-pura suci. Saya lihat mutasi rekening Bella, ada aliran dana ke rekening Ibu juga setelah dia ambil uang dari saya." Ibu Siska tergagap, wajahnya pucat. "Nak Raka, Ibu nggak tahu, Ibu cuma..." "Kalian semua sama saja," desis Raka. Dia merentangkan tangannya, menunjuk seluruh keluarga itu. "Kalian adalah parasit, penipu, matre." Raka mengambil gelas wine-nya, lalu dengan gerakan lambat, dia menyiramkan isinya ke gaun merah mahal yang dipakai Bella. "Kia ah." Bella menjerit kaget. Air dingin membasahi dadanya, membuat penampilannya yang anggun menjadi kacau dan menyedihkan. "Itu air untuk membersihkan otak kotormu," kata Raka datar. "Mas, ampun Mas, aku cinta sama kamu." Bella mencoba meraih tangan Raka, berlutut di kakinya. Raka mundur selangkah, menepis tangan itu seolah tangan Bella penuh kuman. "Cinta? Kamu cinta dompetku, Bella. Bukan aku." Raka mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik jasnya dan melemparkannya ke lantai, tepat di depan wajah Bella yang sedang berlutut. "Itu surat gugatan cerai.
Tanda tangani besok. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Dan satu lagi, Raka menatap tajam ke arah kalung berlian di leher Bella, cincin di jari Ibu Siska, dan jam tangan yang dipakai ayah Bella. Semua yang menempel di badan kalian, kalung, cincin, jam tangan, bahkan mobil yang kalian pakai ke sini, itu semua atas namaku. Itu semua uangku. Suasana hening mencekam. Mulai detik ini, saya menarik semua fasilitas itu. Saya beri waktu 1x24 jam untuk mengembalikan semua aset saya. Jika tidak, saya akan laporkan kalian atas tuduhan penggelapan aset dan penipuan. Bella menangis meraung-raung, suaranya memecah kesunyian ballroom. Jangan Mas, jangan usir aku. Aku lagi hamil Mas. Hamil anak orang lain, koreksi Raka tajam. Mintalah pertanggungjawaban pada Rio. Dia ayah anakmu. Raka berbalik badan, memunggungi mereka. Dia berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Silakan nikmati makan malamnya. Tagihannya sudah saya bayar. Anggap saja itu sedekah terakhir saya untuk kaum duafa seperti kalian. Raka melangkah keluar dari ballroom. Di belakangnya, terdengar suara keributan pecah. Ibu Siska histeris memarahi Bella, saling menyalahkan. Ayah Bella memaki-maki. Bella menangis putus asa. Raka menutup pintu ballroom yang berat itu. Suara teriakan mereka teredam. Di koridor hotel yang sepi, Raka bersandar sebentar di dinding. Dadanya naik turun. Ada rasa sakit di hatinya, sakit karena dikhianati. Tapi di atas rasa sakit itu, ada rasa lega yang luar biasa. Bebas. Dia akhirnya bebas dari kebohongan. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel. Wallpaper ponselnya masih foto pemandangan. Dia membukanya, menatap kontak bernama Alina, yang sudah 2 tahun tidak dia hubungi. Dia tidak menekannya. Dia belum pantas. Raka memasukkan kembali ponselnya, menegakkan punggungnya, dan berjalan menuju lobi. Perang belum selesai. Ini baru pertempuran pertama. Langkah selanjutnya adalah memastikan Bella keluar dari rumahnya tanpa membawa sepeser pun. Pukul 1 dini hari. Langit Jakarta gelap pekat tanpa bintang, seolah turut berduka atas nasib Bella, atau mungkin menutup mata atas karma yang sedang bekerja. Sebuah taksi online berhenti di depan gerbang rumah mewah Raka. Bella turun dengan langkah terseok-seok, matanya bengkak karena menangis sepanjang perjalanan dari hotel. Di belakangnya, Ibu Siska dan ayahnya turun dengan wajah kusut dan penuh amarah tertahan. Mobil Pajero Raka yang biasa Bella pakai sudah disita kuncinya oleh Raka di lobi hotel tadi, memaksa mereka pulang naik taksi murah. Ini semua gara-gara kamu, Bella? Bentak Ibu Siska begitu mereka turun, suaranya melengking memecah keheningan malam perumahan elit itu. Coba kalau kamu mainnya rapi. Coba kalau kamu nggak serakah ngasih duit ke si Rio itu. Kita nggak bakal diusir kayak anjing begini. Udah dong. Aku lagi stres, jerit Bella histeris. Dia memegang perutnya yang terasa kram. Kita masuk dulu, kita bujuk Mas Raka. Dia pasti cuma emosi sesaat. Dia cinta mati sama aku. Bella menekan bel gerbang berkali-kali dengan panik. Namun, gerbang otomatis yang biasanya terbuka lebar menyambutnya, kini tertutup rapat. Ceklek. Pintu gerbang kecil di samping terbuka. Bukan Raka yang muncul, melainkan 2 orang satpam bertubuh kekar berseragam hitam, didampingi oleh Budi, orang kepercayaan Raka. Maaf, Bu Bella. Bapak memerintahkan Anda tidak boleh masuk, kata salah satu satpam dengan nada datar. Apa-apaan kalian? Teriak Bella. Aku nyonya rumah ini. Minggir. Bella mencoba menerobos, tapi lengan kekar satpam itu menghalanginya dengan mudah. Perintah Bapak tegas, Bu. Dilarang masuk, ulang satpam itu. Dari balik gerbang, di halaman rumah yang luas, lampu sorot taman menyala terang. Raka keluar dari pintu utama rumah. Dia sudah mengganti setelan jasnya dengan kemeja santai, tangannya memegang segelas kopi. Dia berjalan santai mendekati gerbang, menatap Bella dan mertuanya dari balik jeruji besi seperti menatap tontonan sirkus. Mas Raka, seru Bella, air matanya tumpah lagi. Dia mencengkeram jeruji gerbang. Mas, buka pintunya. Kasihan anak kita, Mas.
Dia butuh istirahat. Raka menyesap kopinya pelan, lalu tersenyum miring. Anak Rio, maksudmu? Mas, demi Tuhan itu anak kamu. Bella masih mencoba berbohong, meski sudah jelas sia-sia. Simpan dramamu, Bella, potong Raka dingin. Waktumu habis. Sesuai janjiku di hotel, 1x24 jam. Tapi aku berubah pikiran. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi besok pagi. Jadi, kalian pergi sekarang. Tegak kamu, Raka. Ibu Siska maju, menunjuk-nunjuk wajah Raka. Kamu menelantarkan istri yang sedang hamil. Kami bisa lapor polisi atas tuduhan KDRT. Raka tertawa renyah. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. KDRT? Silakan lapor. Saya punya bukti perselingkuhan, bukti penipuan, dan bukti penggelapan uang perusahaan yang dilakukan anak ibu lewat kartu kredit tambahan saya. Mau adu hukum? Saya pastikan Bella melahirkan di penjara wanita. Mau? Ibu Siska langsung kicep, mundur selangkah dengan wajah pucat. Penjara bukanlah tempat yang dia inginkan untuk anaknya. Terutama karena itu berarti sumber uangnya akan hilang total. Tapi barang-barangku masih di dalam. Mas? Ratap Bella, mengubah taktik menjadi memelas. Baju-bajuku, tas-tasku, kosmetikku, setidaknya biarkan aku ambil itu. Raka menoleh ke arah Budi. Keluarkan. Budi memberi kode. Tiba-tiba, dari garasi, beberapa orang suruhan Raka menyeret keluar 4 kantong plastik sampah besar berwarna hitam trash bag. Mereka melemparkan kantong-kantong itu melewati pagar, jatuh bergedebuk di aspal depan kaki Bella. Salah satu kantong robek, menumpahkan isinya, daster-daster lama, kaos-kaos murah, dan celana jeans bekas yang Bella bawa saat pertama kali pindah ke rumah ini 2 tahun lalu. Itu barang-barangmu, kata Raka datar. Semua barang yang kamu bawa saat datang ke sini, aku kembalikan. Tidak kurang satu pun. Bella mengaduk-aduk kantong plastik itu dengan panik. Mana tas Hermesku? Mana baju Gucciku? Mana perhiasan-perhiasanku? Itu bukan milikmu, jawab Raka tajam. Itu dibeli pakai uangku. Atas namaku. Dan sekarang, kembali jadi milikku. Kamu datang sebagai gembel, kamu pergi sebagai gembel. Kamu jahat Raka, teriak Bella histeris. Dia melempar baju-baju bekas itu ke arah gerbang. Lebih jahat mana sama wanita yang selingkuh, menghina suaminya mandul dan bodoh, lalu memeras hartanya buat biayain laki-laki lain? Balas Raka, suaranya tenang namun menusuk. Raka menatap jam tangannya. 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit untuk angkat kaki dari depan rumah saya sebelum saya panggil polisi patroli komplek dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Ayah Bella, yang sedari tadi diam karena malu dan takut, akhirnya menarik lengan Bella. Sudah, Bel. Ayo kita pergi. Percuma, bisik ayahnya serak. Dia nggak main-main. Nggak mau, Pak. Ini rumahku. Aku nggak mau hidup susah lagi. Bella meronta-ronta, berguling di aspal seperti anak kecil tantrum. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Wanita yang tadi sore bak ratu di hotel mewah, kini berguling di jalanan berdebu dengan make-up luntur. Raka menatap pemandangan itu tanpa rasa iba sedikitpun. Hatinya sudah mati untuk Bella. Budi, panggil Raka. Budi mendekat ke pagar, menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna putih kepada Bella lewat celah pagar. Apa ini? Cek? Tanya Bella penuh harap, tangannya gemetar meraih amplop itu. Bella membukanya dengan cepat. Isinya bukan uang. Isinya selembar tiket bus ekonomi jurusan kampung halaman orang tua Bella di Jawa Tengah, dan uang tunai Rp500.000 pecahan 20 ribuan yang lusuh. Ongkos pulang kampung, kata Raka. Dulu kamu datang dari kampung naik bus, kan? Aku orang baik, jadi aku bayarin tiket pulangnya. Dan 500.000 itu, anggap saja pesangon. Cukup buat makan di warteg selama perjalanan. Bella menatap uang lusuh itu dengan tatapan kosong. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Raka memperlakukannya seperti pengemis. Pergi, perintah Raka final. Ayah Bella menyeret paksa anaknya yang masih menangis meraung-raung. Ibu Siska memunguti kantong-kantong plastik sampah berisi baju bekas itu dengan bersungut-sungut, sambil menyumpah serapah pelan. Mereka berjalan menjauh,
menyeret langkah di trotoar yang sepi, mencari taksi yang mungkin lewat di tengah malam buta. Raka berdiri di sana sampai bayangan mereka menghilang di tikungan jalan. Setelah mereka benar-benar pergi, Raka menghela napas panjang. Bahunya yang tegang perlahan turun. "Beres, bos," kata Budi. "Perlu gue awasin mereka?" "Nggak perlu. Tanpa uang dan fasilitas, mereka nggak bisa apa-apa. Rio pasti bakal ninggalin Bella begitu tahu dia nggak punya duit lagi. Biar mereka saling mangsa." Raka berbalik, berjalan masuk kembali ke rumahnya yang megah. Rumah itu kini sunyi. Sangat sunyi. Raka berjalan menyusuri lorong, melewati kamar utama yang dulu dia tempati bersama Bella. Dia tidak mau tidur di sana lagi. Kamar itu bau pengkhianatan. Dia memerintahkan pembantu besok pagi untuk membakar kasur dan mengganti semua perabot. Langkahnya terhenti di depan sebuah kamar di lantai 2. Kamar yang pintunya dicat warna pastel lembut. Kamar bayi. Raka membuka pintunya. Di dalamnya penuh dengan mainan mahal, box bayi import, dan boneka-boneka lucu yang sudah disiapkan Bella, menggunakan uang Raka untuk anak Rio. Raka masuk, menatap box bayi kosong itu. Tiba-tiba, rasa sakit menghantam dadanya. Bukan karena Bella, tapi karena kenyataan pahit hidupnya. Dia punya segalanya. Uang, perusahaan, rumah mewah. Tapi dia mandul. Hartanya tidak akan ada yang mewarisi. Darah dagingnya berhenti di dia. Sialan. Raka menendang box bayi itu hingga terguling dan patah kakinya. Dia menyambar boneka beruang besar dan melemparnya ke dinding. Dia mengamuk di kamar bayi itu, menghancurkan ilusi kebahagiaan yang selama ini dia bangun di atas kebohongan. Setelah napasnya tersengal-sengal dan kamar itu berantakan, Raka jatuh terduduk di lantai, bersandar pada lemari yang pintunya miring. Di tengah kehancuran itu, bayangan Alina kembali muncul. Alina yang sederhana. Alina yang selalu menyambutnya pulang kerja dengan teh hangat, bukan dengan permintaan tas baru. Alina yang dia ceraikan karena mandul, padahal Alinalah yang subur. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Alina, kamu sekarang bahagia ya?" gumamnya lirih pada ruangan kosong. "Suamimu kaya, punya anak, sempurna. Sementara aku cuma rongsokan yang dibungkus emas." Rasa kangen yang aneh mulai menyelinap. Rasa ingin tahu. Rasa penasaran yang berbahaya. Raka mengeluarkan ponselnya lagi. Jarinya melayang di atas layar, mencari-cari informasi tentang Alina di media sosial. Dia menemukan akun Instagram Alina yang dikunci. Private. Tapi foto profilnya terlihat jelas. Alina sedang tersenyum lebar, menggendong Lara, dengan latar belakang pemandangan pegunungan Swiss. Adrian ada di sampingnya, merangkul bahunya mesra. Mereka terlihat utuh. Raka merasa dadanya sesak. Seharusnya dia yang ada di sana. Seharusnya Lara itu, tidak mungkin. Lara anak Adrian. Tapi tetap saja, Raka merasa Alina adalah miliknya yang dicuri. Ego laki-lakinya yang terluka tidak bisa menerima kekalahan telak ini. Dia sudah menghancurkan Bella, tapi itu belum cukup mengisi kekosongan hatinya. Dia butuh pengampunan. Atau mungkin kesempatan kedua? "Maaf saja tidak cukup, Al," bisik Raka, matanya menatap tajam foto profil itu. "Aku harus ketemu kamu. Aku harus bicara. Siapa tahu kamu masih punya rasa kasihan sama mantan suamimu yang bodoh ini." Malam itu, di rumah besarnya yang kosong melompong, Raka membuat keputusan nekat. Keputusan yang didorong oleh keputusasaan dan kesepian. Dia akan menemui Alina. Bukan untuk marah, tapi untuk memohon. Dia ingin melihat apakah masih ada celah pintu hatinya yang terbuka, meski hanya seujung kuku. Namun Raka lupa, wanita yang tersakiti dan bangkit kembali, seringkali memiliki hati yang lebih keras daripada berlian. 1 minggu berlalu sejak malam pengusiran Bella. Rumah Raka kini kembali tenang. Namun ketenangan itu terasa seperti di kuburan. Tidak ada lagi suara cempreng Bella, tidak ada lagi rengekan minta uang. Namun, kesunyian ini perlahan membunuh Raka. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kegagalan terbesarnya, kegagalan membangun keluarga. Raka tidak pergi ke kantor selama seminggu. Dia membiarkan sekretarisnya menangani semua urusan.
Dia menghabiskan harinya dengan melamun, meminum alkohol, dan menatap layar laptopnya, membuka satu-satunya folder foto Alina yang tersisa di cloud storage lamanya. Foto-foto saat mereka baru menikah. Alina yang tersenyum malu-malu saat memakai kebaya akad nikah sederhana. Alina yang memasak di dapur kontrakan sempit mereka dulu. Alina yang tertidur pulas di bahunya saat nonton TV. Cantik. Gumam Raka, jemarinya menyentuh layar laptop. Wajahnya kini dipenuhi brewok tipis yang tidak terawat, matanya cekung dengan lingkaran hitam. Kenapa dulu dia melihat Alina membosankan? Kenapa dulu dia buta akan ketulusan wanita ini? Hanya karena Alina tidak pandai berdandan menor seperti Bella? Hanya karena Alina lebih suka menabung daripada belanja tas branded? Raka sadar, dia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang melukainya. Dan sekarang, setelah dia tahu bahwa dirinya mandul, rasa bersalah itu bermutasi menjadi obsesi. Raka merasa Alina adalah satu-satunya wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat. Bukan karena uangnya, bukan karena benihnya, karena Raka tidak punya, tapi karena dirinya. Aku harus ketemu kamu, Al. Sekali saja, tekad Raka bulat. Melalui koneksi bisnisnya, Raka mencari tahu jadwal kegiatan Adrian Hamengku. Dia tahu mustahil menemui Alina di rumah pribadinya. Kediaman Hamengku dijaga ketat bak istana presiden. Satu-satunya celah adalah di tempat umum. Informasi itu datang dari seorang rekan bisnis. Siang ini, Alina dijadwalkan meresmikan Alina Care Foundation, yayasan amal miliknya, di Grand Hall Hamengku Tower. Raka segera mandi, mencukur brewoknya, dan mengenakan setelan jas terbaiknya. Dia menyemprotkan parfum mahal, berusaha mengembalikan sosok Raka yang sukses dan berwibawa. Dia harus terlihat pantas. Dia harus meyakinkan Alina bahwa dia sudah berubah, bahwa dia sudah menghukum Bella demi Alina. Hamengku Tower menjulang tinggi membelah langit Jakarta, sebuah simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak terbantahkan. Masuk ke lobi gedung ini saja sudah membuat nyali Raka menciut. Lantainya terbuat dari marmer Italia impor, langit-langitnya setinggi 3 lantai, dan orang-orang yang lalu lalang di sana memancarkan aura kesuksesan yang jauh di atas level Raka. Raka menunggu di dekat pilar besar di lobi, jantungnya berdegup kencang. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti di drop-off area. 2 mobil pengawal tipe SUV hitam, mengapit sebuah sedan Maybach putih yang sangat elegan. Beberapa pengawal berbadan tegap turun lebih dulu, membuka jalan. Pintu penumpang Maybach terbuka. Keluarlah sosok itu. Alina. Raka menahan napas. Alina hari ini terlihat breathtaking. Dia mengenakan setelan blazer dan rok berwarna krim yang elegan, memancarkan aura wanita karir sekaligus ibu pejabat yang anggun. Rambutnya disanggul modern, menonjolkan leher jenjangnya. Tidak ada lagi Alina yang kucel dengan daster bau bawang. Di hadapannya kini berdiri seorang ratu. Di sampingnya, Adrian turun. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas navy. Dia menggandeng tangan Alina posesif, membisikkan sesuatu yang membuat Alina tertawa kecil, tawa yang renyah dan bahagia. Raka merasakan cemburu membakar dadanya. Tawa itu, dulu hanya untuknya. Alina dan Adrian berjalan masuk lobi, diikuti oleh asisten dan beberapa wartawan. Raka tahu ini kesempatannya. Mungkin kesempatan terakhirnya. Dia melangkah keluar dari balik pilar, nekat menerobos barikade pengawal. Alina, panggil Raka lantang. Suara Raka menggema di lobi yang luas. Alina berhenti melangkah. Adrian ikut berhenti, menoleh dengan tatapan tajam dan waspada. Para pengawal dengan sigap langsung menghadang Raka, menahan tubuhnya agar tidak mendekat. Maaf Pak, dilarang mendekat. Tegas kepala pengawal itu, mendorong dada Raka mundur. Alina, ini aku, Raka. Tolong bicara sebentar. Seru Raka, berusaha melepaskan diri. Aku cuma mau bicara, Al. 5 menit saja. Tolong. Adrian menatap Raka dingin, seolah melihat serangga pengganggu. Dia hendak memberi isyarat pada pengawal untuk menyeret Raka keluar, tapi Alina menahan lengan suaminya. Alina menatap Raka. Tatapannya tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Hanya ketenangan yang dingin. Biarkan dia bicara, Mas,
kata Alina lembut pada Adrian. Biar dia selesaikan urusannya, supaya tidak menghantui kita lagi. Adrian menatap istrinya, lalu mengangguk enggan. Dia memberi isyarat pada pengawal untuk melonggarkan penjagaan, tapi tetap siaga dalam jarak 1 meter. Raka merapikan jasnya yang berantakan, napasnya terengah-engah. Dia menatap Alina yang berdiri 3 meter di depannya. Jarak yang dekat, namun terasa seperti jurang pemisah antar benua. "Hai, Al," sapa Raka canggung. Suaranya bergetar. "Apa yang mau kamu bicarakan, Raka?" tanya Alina datar. "Acaraku dimulai 10 menit lagi." Raka menelan ludah. Aku sudah cerai sama Bella, Al. Aku usir dia. Aku hancurkan hidupnya, persis seperti dia hancurkan rumah tangga kita dulu." Alina tidak bereaksi. Wajahnya datar. Lalu, Raka bingung dengan reaksi dingin itu. Dia mengharapkan Alina senang, atau setidaknya merasa terbalaskan. "Lalu aku tahu kebenarannya, Al," lanjut Raka, suaranya mulai parau karena emosi. "Aku tahu kalau aku yang mandul. Aku azoospermia. Selama ini aku salah menuduh kamu. Aku bodoh, Al. Aku suami yang jahat." Mata Raka mulai berkaca-kaca. Dia maju selangkah, tapi tatapan tajam Adrian membuatnya berhenti. "Aku minta maaf, Al. Sumpah mati aku menyesal. Hidupku hancur tanpa kamu. Rumahku besar tapi kosong. Aku sadar sekarang, cuma kamu wanita yang tulus mencintaiku. Bella cuma mau hartaku." Raka menatap Alina dengan tatapan memelas yang menyedihkan. "Al, bisakah kita perbaiki semuanya? Aku tahu kamu sudah nikah, tapi, apa kamu benar-benar bahagia? Apa dia?" Raka melirik Adrian sinis. "Mencintaimu setulus aku dulu? Kita punya sejarah 5 tahun, Al. 5 tahun gak mungkin hilang begitu saja, kan?" Hening sejenak di lobi itu. Beberapa karyawan resepsionis yang mendengar percakapan itu menahan napas. Drama macam apa ini? Alina menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh rasa kasihan. "Raka," panggil Alina lembut. "Kamu pikir dengan mengusir Bella, kamu jadi pahlawan? Kamu pikir dengan mengaku mandul, aku akan luluh dan kembali padamu?" "Aku." Raka tergagap. "Kamu salah besar," potong Alina tegas. Nada suaranya berubah menjadi baja. "Kamu mengusir Bella bukan karena kamu mencintaiku. Kamu mengusir dia karena egomu terluka. Kamu marah karena kamu ditipu, bukan karena kamu menyesal telah menyakitiku." Kata-kata itu menohok jantung Raka. "Dan soal sejarah 5 tahun kita." Alina tertawa kecil, tawa miris. 5 tahun itu adalah neraka buatku, Raka. Kamu menghina fisikku, kamu merendahkan harga diriku setiap hari, kamu membandingkan aku dengan wanita lain. Kamu selingkuh saat aku sedang berjuang minum obat penyubur yang pahitnya minta ampun. Aku hilaf, Al. Hilaf itu sekali, Raka. Yang kamu lakukan itu tabiat." Alina menggeleng pelan. Dia melangkah mendekati Adrian, merangkul lengan suaminya erat. "Kamu tanya apa aku bahagia? Lihat aku." Alina menunjuk dirinya sendiri, lalu menatap Adrian penuh cinta. "Pria ini, Adrian, dia memungut kepingan hatiku yang kamu hancurkan. Dia tidak pernah sekalipun bertanya apakah aku subur atau tidak saat melamarku. Dia mencintaiku sebagai Alina, bukan sebagai pabrik anak." Adrian menunduk, mencium puncak kepala Alina lembut. Pemandangan itu membuat hati Raka remuk redam. "Dan ternyata Allah Maha Adil," lanjut Alina, kembali menatap Raka. "Saat aku diperlakukan seperti ratu, rahimku menyambutnya dengan bahagia. Lara hadir karena cinta, Raka. Bukan karena tuntutan." "Jadi nggak ada kesempatan kedua?" tanya Raka lirih, air mata menetes di pipinya. "Sedikit pun?" Alina menatap Raka lekat-lekat. "Raka, aku sudah memaafkanmu. Sungguh. Aku tidak dendam." Wajah Raka sedikit cerah. "Benarkah?" "Ya. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, apalagi kembali," tegas Alina. "Bagiku, kamu sekarang hanyalah orang asing. Masa lalu yang sudah kubur dalam-dalam.
Tidak ada rasa benci, tapi juga tidak ada rasa cinta. Kamu tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya lagi. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Lebih menyakitkan daripada dibenci. Dianggap tidak ada adalah hukuman terberat bagi seseorang yang pernah merasa memiliki. Pulanglah, Raka, tutup Alina. Perbaiki hidupmu. Bertobatlah pada Tuhan, bukan padaku. Karena pintu rumahku dan pintu hatiku sudah tertutup mati untukmu. Alina berbalik, mengajak Adrian pergi. Ayo, sayang. Kita terlambat. Mereka berdua berjalan menjauh menuju lift VVIP. Namun, sebelum masuk ke dalam lift, Adrian berhenti. Dia melepaskan rangkulan Alina sebentar, lalu berjalan kembali ke arah Raka. Langkah kaki Adrian tegap dan mengintimidasi. Dia berdiri menjulang di hadapan Raka yang sedang menunduk menangis. Aura kekuasaan Adrian begitu pekat, hingga Raka merasa sesak napas. Adrian mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, lalu berbisik dengan suara rendah yang mengerikan. Dengar baik-baik, Raka Pradana, desis Adrian. Istriku terlalu baik. Dia bicara lembut padamu. Tapi aku bukan orang baik jika menyangkut keselamatan keluargaku. Raka mendongak, menatap mata Adrian yang dingin seperti es. Perusahaanmu, Pradana Corp, sedang mengajukan pinjaman besar ke Bank Sentral Asia untuk ekspansi pabrik, kan? Mata Raka membelalak kaget. Bagaimana Adrian tahu? Itu rahasia perusahaan. Aku pemegang saham mayoritas di bank itu, seringai Adrian tipis. Satu jentikan jariku, pinjamanmu ditolak. Satu telepon dariku, supliermu membatalkan kontrak. Dan dalam sebulan, kamu akan jatuh miskin, sama seperti nasib mantan istrimu yang kamu usir itu. Tubuh Raka gemetar hebat. Ancaman itu nyata. Adrian Hamengku bisa menghapusnya dari peta bisnis Jakarta dalam sekejap. Jadi, lanjut Adrian sambil menepuk bahu Raka pelan, seolah membersihkan debu, jangan pernah muncul di hadapan istri atau anakku lagi. Jangan pernah sebut nama mereka. Hiduplah dalam penyesalanmu sendiri. Mengerti? Raka tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Dia hanya bisa mengangguk patah-patah. Adrian menegakkan tubuhnya, merapikan jasnya, lalu berbalik dan berjalan santai menyusul Alina yang sudah menunggu di depan lift dengan senyum manis. Pintu lift tertutup, membawa pasangan sempurna itu naik ke puncak kesuksesan. Tinggallah Raka sendirian di lobi yang megah itu. Orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Satpam masih mengawasinya dengan curiga. Raka merasa kakinya tidak bertulang. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia menangis tanpa suara. Dia punya uang, tapi dia miskin. Dia pernah punya cinta, tapi dia buang. Dia ingin punya anak, tapi dia tak mampu. Semuanya sudah selesai. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Raka Pradana, pria yang dulu sombong mencampakkan istri demi wanita lain, kini adalah pria paling kesepian di dunia. Dia bangkit perlahan dengan sisa tenaganya, berjalan gontai keluar gedung. Matahari Jakarta bersinar terik, tapi bagi Raka, dunianya telah gelap gulita. Dan di kejauhan, tanpa Raka sadari, kehancuran lain sedang mengintainya. Karena Adrian Hamengku bukanlah pria yang suka mengancam kosong. Hukuman untuk Raka baru saja dimulai. Raka duduk di kursi kebesarannya di lantai 20 gedung Pradana Corp. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk terhampar di balik dinding kaca. Namun bagi Raka, pemandangan itu tampak suram dan abu-abu. Sudah 3 hari sejak pertemuan menyakitkan di lobi Hamengku Tower. 3 hari sejak Alina menolaknya mentah-mentah, dan 3 hari sejak Adrian membisikkan ancaman yang membuat darahnya membeku. Raka mencoba mengubur rasa sakit hatinya dengan bekerja. Dia pikir, setidaknya aku masih punya uang. Setidaknya aku masih CEO. Cinta boleh hilang, tapi kerajaanku tidak boleh runtuh. Namun, Raka lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan Adrian Hamengku. Pria itu tidak menggertak. Pak Raka, suara interkom di mejanya berbunyi, membuyarkan lamunan Raka. Suara sekretarisnya terdengar panik. Ada telepon dari Pak Santoso, Kepala Cabang Bank BCA Pusat. Beliau mendesak bicara dengan Bapak sekarang. Katanya sangat penting. Jantung Raka berdegup tak enak. Sambungkan.
Raka mengangkat gagang telepon, berusaha terdengar tenang dan berwibawa. Halo, Pak Santoso. Apa kabar? Bagaimana progres pengajuan kredit ekspansi pabrik saya? Harusnya cair minggu ini, kan? Hening sejenak di seberang sana. Maaf, Pak Raka. Suara Pak Santoso terdengar kaku dan formal, tidak seakrab biasanya. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa pengajuan kredit sebesar 50 miliar rupiah untuk Pradana Corp ditolak. Raka terlonjak dari kursinya. Apa? Ditolak? Bagaimana bisa? Jaminan aset saya lebih dari cukup. Cash flow perusahaan saya sehat. Bapak bercanda? Ini keputusan dari Komite Pusat, Pak. Berdasarkan audit ulang, rasio risiko perusahaan Bapak dinilai terlalu tinggi saat ini. Dan bukan hanya itu. Pak Santoso menghela napas, seolah berat menyampaikannya. Ban juga memutuskan untuk tidak memperpanjang fasilitas kredit modal kerja Bapak yang jatuh tempo bulan depan. Kami minta pelunasan penuh dalam 30 hari. 30 hari? Teriak Raka, wajahnya memerah padam. Bapak gila. Itu miliaran rupiah. Kalau fasilitas itu dicabut mendadak, operasional saya bisa mati. Maaf, Pak Raka. Ini sudah keputusan final direksi. Selamat siang. Klik. Sambungan diputus sepihak. Raka membanting gagang telepon ke mejanya hingga retak. Napasnya memburu. Pinjaman ditolak dan utang lama ditagih mendadak. Ini bukan kebetulan. Ini serangan terencana. Adrian. Nama itu terlintas di benaknya. Adrian bilang dia pemegang saham mayoritas. Belum sempat Raka menenangkan diri, pintu ruangannya diketuk kasar. Manajer operasionalnya, Budi, bukan detektif, tapi staf kantor, masuk dengan wajah pucat pasi tanpa menunggu dipersilakan. Pak, gawat Pak. Apalagi? Bentak Raka. Supplier bahan baku utama kita, PT Material Prima, baru saja mengirim email. Mereka membatalkan kontrak sepihak. Mereka stop kirim barang mulai hari ini. Raka melotot. Mereka tidak bisa begitu. Kita punya kontrak jangka panjang. Tuntut mereka. Masalahnya, Pak, di kontrak ada klausul force majeure atau perubahan kebijakan manajemen. Mereka bilang mereka sudah dibeli oleh perusahaan induk baru pagi ini, dan kebijakan perusahaan induk melarang kerjasama dengan Pradana Corp. Siapa? Desis Raka, meski dia sudah tahu jawabannya. Siapa perusahaan induk yang membeli mereka? Budi menelan ludah, takut menyuarakannya. Anak perusahaan. Hamengku Group, Pak. Raka merosot kembali ke kursinya. Lututnya lemas. Adrian benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya menyerang dari bank, dia memotong rantai pasok. Dia membeli supplier Raka hanya untuk mematikan bisnis Raka. Bagi Adrian, uang segitu mungkin hanya recehan, tapi bagi Raka, itu adalah nyawa perusahaannya. Tanpa bahan baku, pabrik berhenti. Tanpa pabrik jalan, tidak ada barang. Tanpa barang, tidak ada penjualan. Tanpa penjualan, tidak bisa bayar utang bank. Itu adalah skema cekmate yang sempurna. Cepat, efisien, dan mematikan. Keluar. Bisik Raka. Tapi Pak, buruh pabrik mulai resah karena rumor ini. Keluar. Raka melempar asbak kristal ke arah pintu. Budi lari terbirit-birit keluar ruangan. Raka menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Dia berjalan mondar-mandir di ruangannya yang luas tapi terasa seperti penjara. Dia butuh minum. Dia membuka lemari pendingin di sudut ruangan, menuangkan whisky ke gelas dan menegaknya tanpa es. Panas alkohol membakar tenggorokannya, tapi tidak bisa membakar rasa takut yang mulai merayap di tulang punggungnya. Ponsel pribadinya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Raka mengangkatnya kasar. Halo, siapa ini? Mas Raka, ini aku. Suara wanita yang lemah dan serak. Bella. Raka tertawa sinis. Mau apa lagi kamu? Hah? Masih hidup kamu? Mas, tolong aku. Bella terisak di seberang sana. Rio kabur, Mas. Dia bawa semua sisa perhiasan yang aku sembunyikan. Dia pukulin aku sekarang di rumah sakit umum,
Gak punya uang buat bayar obat. Perutku sakit, Mas. Peduli setan, jawab Raka dingin. Minta tolong sama orang tuamu yang matre itu. Mereka gak mau terima aku kalau gak bawa uang. Mas, aku tidur di emperan toko semalam. Mas, aku mohon transfer 100.000 aja buat makan demi bayi ini. Itu bukan anakku, Bella. Raka mencengkeram gelasnya erat hingga tangannya memutih. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu bilang aku mandul dan bodoh, kan? Nah, si bodoh ini sekarang sedang sibuk. Jangan hubungi aku lagi atau aku blokir nomor ini. Raka mematikan telepon. Dia tidak merasakan kepuasan apa-apa mendengar penderitaan Bella. Hatinya sudah terlalu kebas oleh masalahnya sendiri. Tiba-tiba, layar televisi besar di dinding ruangannya yang menyiarkan berita bisnis CNBC Indonesia menampilkan breaking news. Raka menoleh. Matanya terbelalak melihat headline berita yang berjalan di bawah layar. Skandal pajak Lincoln. Pradana Corp dalam bidikan kejaksaan. Penyiar berita membacakan laporan dengan cepat. Sebuah laporan anonim disertai bukti-bukti kuat telah masuk ke Kejaksaan Agung pagi ini, menuduh Pradana Corp melakukan penggelapan pajak selama 5 tahun terakhir dan membuang limbah B3 secara ilegal. Saham Pradana Corp di pasar modal langsung anjlok 30% dalam 1 jam perdagangan. Gelas di tangan Raka jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping. Laporan anonim. Limbah. Semua dosa-dosa kecil bisnisnya yang selama ini dia tutup-tutupi dengan menyuap oknum, kini dibongkar habis. Adrian tidak hanya ingin memiskinkan Raka. Adrian ingin memenjarakannya. Raka berlari ke jendela, melihat ke bawah. Di pelataran parkir gedung, dia melihat beberapa mobil dinas kejaksaan dan mobil polisi baru saja masuk. Sirine mereka tidak berbunyi, tapi lampu rotarinya menyala biru menyilaukan. Mereka datang menjemputnya. Sialan, sialan kamu Adrian, teriak Raka pada kaca jendela. Dia panik. Dia membuka brankas di balik lukisan dinding, mengambil paspor dan tumpukan uang tunai dolar yang dia simpan untuk keadaan darurat. Dia harus kabur. Ke Singapura, kemana saja. Raka menyambar tas kerjanya, memasukkan uang dan paspor. Dia berlari keluar ruangan, mengabaikan teriakan sekretarisnya. Dia tidak menuju lift utama, melainkan tangga darurat. Dia berlari menuruni tangga dari lantai 20. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Kakinya gemetar. Lantai 15. Lantai 10. Lantai 5. Saat dia sampai di lobi basement melalui pintu darurat, dia merasa sedikit lega. Mobilnya diparkir di dekat situ. Namun, begitu dia membuka pintu darurat, 2 orang pria berseragam kejaksaan dan 2 orang polisi sudah berdiri di sana, seolah sudah tahu Raka akan lewat jalan tikus itu. Saudara Raka Pradana? Tanya salah satu petugas kejaksaan sambil menunjukkan surat perintah. Raka mundur selangkah, menabrak pintu besi di belakangnya. Saya mau ke dokter. Saya sakit. Anda bisa periksa dokter nanti. Kami membawa surat perintah penahanan atas dugaan penggelapan pajak korporasi dan pencucian uang. Silakan ikut kami. Polisi itu maju, mengeluarkan borgol. Tunggu. Saya bisa jelaskan. Saya bisa bayar denda. Racau Raka panik saat tangan dingin petugas menyentuh lengannya. Jelaskan di kantor, Pak. Klik. Borgol besi mengunci kedua pergelangan tangan Raka. Saat dia digiring menuju mobil tahanan, karyawan-karyawannya yang sedang istirahat makan siang di kantin basement menontonnya. Mereka berbisik-bisik, memotret dengan ponsel mereka. Raka menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan bahu. Direktur utama yang sombong. Pria yang menghina istrinya mandul. Pria yang mengusir istrinya yang sedang hamil. Kini diseret seperti kriminal biasa. Di dalam mobil tahanan yang berbau apek, Raka duduk terjepit di antara 2 petugas. Dia melihat keluar jendela yang berjeruji besi. Di seberang jalan, di sebuah videotron raksasa yang menempel di gedung mal, iklan layanan masyarakat dari Alina Care Foundation sedang diputar. Wajah Alina muncul di layar raksasa itu. Cantik, bersih, bersinar, sedang membagikan bantuan untuk anak-anak panti asuhan. Tagline-nya tertulis besar. Kebaikan yang ditanam akan menuai kebahagiaan. Raka menangis.
Air matanya jatuh membasahi borgol di tangannya. Dia menanam angin, kini dia menuai badai. Dia menanam kesombongan, kini dia menuai kehancuran. Adrian Hamengku menepati janjinya dengan cara yang paling brutal namun elegan. Dia tidak menyentuh fisik Raka sedikitpun. Dia hanya mengambil semua mainan Raka, sampai Raka tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan di balik jeruji besi. Mobil tahanan mulai berjalan, membawa Raka menuju nasib barunya yang gelap. 5 tahun kemudian, suara lonceng besi berdentang nyaring, menggema di lorong-lorong beton yang lembab dan berbau apek. Ini adalah suara yang paling dibenci Raka Pradana selama 5 tahun terakhir. Suara yang menandakan waktu apel pagi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Raka bangkit dari matras tipisnya yang kotor. Tubuhnya kini kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang dulu ditata rapi dengan pomade mahal kini hampir botak dan beruban, meski usianya baru menginjak 38 tahun. Tidak ada lagi jejak CEO arogan yang dulu menghina istrinya di rumah mewah. Di sini, dia hanya narapidana nomor 309. Kasus penggelapan pajak dan pencucian uang telah merenggut segalanya. Aset, nama baik, dan masa depannya. "Woi, Raka. Giliran lu nyikat WC hari ini," bentak kepala blok, seorang residivis kasus pembunuhan bertato naga. "Iya, Bang," jawab Raka lirih, menunduk patuh. Dulu, dia punya ratusan karyawan yang gemetar mendengar suaranya. Sekarang, dia harus menyikat toilet jongkok yang penuh kotoran manusia, demi menghindari pukulan sesama tahanan. Saat sedang menyikat lantai kamar mandi yang licin, Raka melihat sobekan koran bekas yang menempel di dinding sebagai penambal lubang angin. Koran itu sudah usang, terbitan seminggu lalu. Namun, sebuah foto di halaman sosialita membuat gerakan tangan Raka terhenti. Foto itu menampilkan sebuah keluarga bahagia yang sedang merayakan ulang tahun perusahaan raksasa Hamengku Group. Di tengah foto, berdiri Adrian Hamengku yang semakin gagah dengan uban tipis yang berwibawa. Di sampingnya, Alina. Raka mendekatkan wajahnya ke koran kotor itu. Alina, dia terlihat 10 tahun lebih muda. Wajahnya bersinar, senyumnya lepas tanpa beban. Dia mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, memegang tangan seorang gadis kecil cantik berusia 7 tahun, Elara. Dan yang membuat dada Raka sesak, di gendongan Adrian ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Pewaris. Adrian dan Alina memiliki 2 orang anak. 2 bukti nyata bahwa mereka subur, sehat, dan diberkahi Tuhan. Raka merosot duduk di lantai kamar mandi yang basah. Air mata menetes, bercampur dengan air sabun yang keruh. "Mandul," bisiknya pada dirinya sendiri, kata yang dulu dia ludahkan ke wajah Alina, kini berbalik menikam jantungnya setiap detik. "Akulah yang kering. Akulah yang mati." Penyesalan itu bukan lagi ombak yang datang sesekali, melainkan lautan luas yang menenggelamkannya setiap hari. Dia membayangkan seandainya dulu dia bersabar. Seandainya dulu dia setia. Mungkin anak laki-laki di foto itu adalah anaknya. Mungkin wanita cantik di foto itu masih memijat bahunya saat pulang kerja. Tapi, seandainya, adalah kata paling menyakitkan bagi para pecundang. Sementara itu, di sudut kumuh Jakarta Utara, di bawah kolong jembatan jalan tol yang bising, seorang wanita dengan pakaian lusuh dan rambut gimbal duduk termenung menatap aliran sungai yang hitam. Kulitnya kusam terbakar matahari, giginya kuning tak terawat. Orang-orang yang lewat mungkin mengira dia wanita gila, dan mereka tidak sepenuhnya salah. Bella, mantan sekretaris cantik yang dulu memikat bosnya dengan parfum mahal dan rayuan maut, kini hanyalah sampah masyarakat. Setelah diusir Raka malam itu, hidup Bella hancur berantakan. Rio, selingkuhannya, memukulinya dan membawa kabur sisa perhiasan Bella begitu tahu Bella tidak lagi punya akses ke uang Raka. Bella melahirkan di bidan kampung dengan bantuan hutang. Anaknya, seorang bayi laki-laki, lahir sehat, tapi Bella tidak sanggup merawatnya. Bayi itu akhirnya diambil paksa oleh dinas sosial, karena Bella tertangkap mencuri susu bubuk di minimarket dan dianggap tidak waras. Orang tuanya, mereka sudah lama membuangnya. Begitu tahu Bella jatuh miskin dan menjadi aib keluarga di kampung, mereka menutup pintu rapat-rapat. Haus. Racau Bella. Dia mengaduk-aduk tong sampah di dekat warung pecel lele, mencari sisa makanan.
Dia menemukan sebotol air mineral yang masih ada isinya setengah. Bella meminumnya dengan rakus. Saat dia mendongak, matanya menangkap sebuah baliho raksasa di jalan raya di atasnya. Alina Care Foundation, memberdayakan wanita, melindungi anak. Wajah Alina tersenyum lembut di baliho itu, seolah menatap Bella dari ketinggian langit. Bella tertawa. Tawa yang sumbang dan mengerikan. Dia menang. Dia menang. Gumam Bella sambil menunjuk-nunjuk baliho itu. Aku yang hamil, tapi dia yang jadi ibu. Aku yang muda, tapi dia yang cantik. Curang, dunia ini curang. Bella melempar botol plastik itu ke arah baliho, tapi tentu saja tidak sampai. Botol itu jatuh kembali ke lumpur. Sama seperti hidupnya. Dia dulu merebut suami orang demi kemewahan. Sekarang, kemewahan itu menjadi mimpi yang menyiksanya setiap tidur di atas kardus bekas. Karma tidak membunuhnya. Karma membiarkannya hidup untuk merasakan betapa rendahnya dia jatuh. Jauh dari penderitaan Raka dan Bella, di sebuah private resort di Bali. Matahari terbenam mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu yang memukau. Deburan ombak pantai Nusa Dua menjadi musik latar yang menenangkan. Alina duduk di kursi santai di tepi kolam renang pribadi villa mereka. Di tangannya ada segelas jus jeruk segar. Dia melihat ke arah pantai, di mana Adrian sedang berlarian mengejar Lara dan putra bungsu mereka, Arka. Tawa mereka terdengar riuh, bersahutan dengan suara ombak. "Mama, lihat, Papa kalah lari," teriak Lara sambil melambaikan tangan. Alina melambaikan tangan baliknya sambil tersenyum lebar. "Ayo Papa. Jangan mau kalah." Adrian, yang sengaja mengalah, menjatuhkan diri ke pasir putih, membiarkan kedua anaknya menimpanya dengan pelukan gemas. Pemandangan itu begitu sempurna, hingga terkadang Alina merasa takut ini hanya mimpi. 7 tahun yang lalu, dia adalah wanita yang menangis di lantai kamar mandi, memegang hasil tes negatif, dihina oleh suami sendiri, dan dicampakkan seperti sampah. Dia merasa hidupnya sudah berakhir. Dia merasa dirinya wanita gagal. Tapi Tuhan punya skenario yang jauh lebih indah. Alina menyentuh dadanya. Rasa sakit masa lalu itu sudah hilang sepenuhnya. Tidak ada lagi dendam pada Raka, tidak ada lagi kebencian pada Bella. Mereka hanyalah karakter figuran dalam bab kehidupan lalunya yang sudah dia tutup. Adrian bangkit dari pasir, membersihkan celananya, lalu berjalan menghampiri Alina sambil menggendong Arka yang tertidur karena kelelahan, sementara Lara berlari masuk ke dalam villa untuk mengambil es krim. Adrian meletakkan Arka perlahan di daybed di samping Alina, lalu duduk di kursi sebelah istrinya. Dia meraih tangan Alina, mencium punggung tangannya lembut. "Mikirin apa, sayang?" tanya Adrian, matanya menatap teduh. Alina menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca karena haru. "Cuma bersyukur, Mas. Bersyukur kamu datang di saat aku hancur. Bersyukur kamu percaya padaku saat aku sendiri nggak percaya sama diriku." Adrian tersenyum, mengusap pipi Alina. "Bukan aku yang hebat, Al. Kamu yang kuat. Kamu berlian yang sempat tertutup debu. Aku cuma orang beruntung yang menemukannya dan mengelapnya sedikit." "Mas tahu?" Alina menatap suaminya lekat. "Dulu Raka bilang aku mandul. Kata-kata itu menghantuiku bertahun-tahun. Tapi lihat sekarang." Alina menatap kedua anaknya. "Raka salah," potong Adrian tegas. "Dan alam semesta sudah membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jangan sebut nama itu lagi di surga kita ini." Alina mengangguk. "Iya, dia sudah jadi masa lalu." Ngomong-ngomong, Adrian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku celana pendeknya. "Ini laporan bulanan yayasan. Dan, ada kabar sedikit tentang mantan suamimu." Alina menaikkan alisnya. "Oh? Dia bebas bersyarat bulan depan," kata Adrian datar. "Tapi kamu tenang saja. Dia tidak akan bisa mendekatimu. Aku sudah pastikan dia masuk dalam daftar hitam semua perusahaan besar, jadi dia tidak akan bisa bangkit lagi secara finansial. Dan restraining order, perintah penahanan jarak, masih berlaku seumur hidup." Alina mengambil amplop itu, tapi tidak membukanya. Dia meletakkannya di meja. "Aku nggak peduli, Mas. Dia mau bebas, mau kaya lagi, atau mau jadi apapun, itu bukan urusanku lagi.
Kebahagiaanku ada di sini, sama kamu dan anak-anak. Itu balas dendam terbaikku. Adrian tersenyum puas. Itu jawaban yang dia inginkan. Istrinya sudah benar-benar sembuh. Ya sudah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita rayakan kebahagiaan ini dengan liburan ke Eropa bulan depan? Lara minta main salju. Setuju. Malam itu, mereka makan malam di bawah bintang-bintang. Di tempat lain, di dalam sel yang dingin, Raka menatap langit-langit, menghitung hari menuju kebebasannya yang hampa. Dia akan keluar dari penjara, tapi dia tidak akan pernah keluar dari penyesalannya.